Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Ruswandi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak Rus? Alhamdulillah Pak Edi. Bisa saya meluangkan waktu buat saya Pak Edi? Oke, baik, bisa Pak Ruswandi. Silahkan mau bertanya tentang apa? Iya, sebelumnya gini Pak Edi. Sebelum kita observasi nanti, jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dulu. Mungkin nanti saya sebelumnya kan mengetahui pembelajaran Bapak di kelas. Baik. Jadi sebelumnya saya ingin yang harus ada pertanyaan dulu buat beberapa hal Pak Edi. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan tujuan pembelajaran Pak Edi yang nanti akan disampaikan. Langsung aja ini Pak Ruswandi. Iya boleh. Jadi untuk tujuan pembelajaran di mana siswa mampu mengkombinasikan gerak spesifik, menggiring bola, dribble bola, serta layup dalam permainan bola basket. Mungkin itu untuk tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti di pas pembelajaran. Seperti itu mungkin Pak. Ya, jadi baik. Jadi maksud PDT, jadi PDT itu mungkin di keterampilan dan di pengetahuan. Ya, betul sekali. Jadi nanti saya akan menyampaikan di keterampilan sama di pengetahuan. Kalau untuk mata pelajaran PJOK itu seperti itu mungkin Pak. Ya, baik. Jadi kira-kira nanti area pengembangan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di lapangan atau di kelas itu seperti apa? Ya. Atau yang berkaitan dengan pengembangan berkaitan dengan siswa siswi dalam pembelajaran, nanti saya akan mungkin saya lebih banyak di lapangan Pak ya. Jadi karena saya lebih banyak ke praktek, otomatis saya akan mengambil ke lapangan. Jadi ada langkah-langkah dan aturan-aturan yang nanti akan saya buat ketika saya mengembangkan potensi atau pembelajaran di lapangan. Seperti itu mungkin Pak. Ya, baik Terus. Jadi yang berikutnya menjadi begini Bu tadi. Rancangan dalam pembelajaran atau strategi yang akan Bapak diterapkan ke siswa itu dalam pembelajaran Bapak nanti. Kalau untuk berkaitan dengan strategi, tentunya saya akan lebih memahami terlebih dahulu karakteristik siswi di mana sebelum saya menyampaikan materi, saya pelajari terlebih dahulu supaya nanti saya bisa lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti salah satu contohnya, saya lebih menerapkan kesepakatan terlebih dahulu Pak. Jadi kesepakatan yang mana nanti akan kita sepakati bersama. Jadi nanti ketika saya melangsungkan pembelajaran, tidak ada siswa ataupun saya sebagai guru gitu, tidak ada yang istilahnya kok ini jadi begini, kok ini jadi begitu. Jadi tidak ada miskomunikasi lagi seperti itu. Jadi saya akan terlebih dahulu menyepakati terlebih dahulu aturan-aturan yang akan kita buat dan akan kita laksanakan. Supaya apa? Supaya nantinya tidak tumbang tindih lah pendapat saya sebagai guru dan anak sebagai pelajar itu. Jadi nanti kita akan sama-sama akan selaras supaya memudahkan saya juga untuk menyampaikan dan strategi-strategi yang akan saya buat. Mungkin seperti itu aja Pak. Ya baik Pak Edi, jadi mudah-mudahan nanti yang sudah direncanakan Pak Edi bisa berjalan dan sesuai. Kita nanti ketemu lagi di observasinya. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai, saya minta tolong silakan untuk ketua kelas terlebih dahulu pimpin berdoa teman-temannya. Silakan Kang Lido. Teman duduk siap. Belajar berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lido sudah memimpin berdoa teman-temannya. Mudah-mudahan kita hari ini Allah permudah untuk kegiatan belajar mengajarnya tanpa ada halangan apapun. Selanjutnya saya akan akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semuanya? Kita mulai absen yang pertama dulu 7B. Nah, Abdul Sidik, hadir Abdul Sidik. Berikutnya Aira. Aira, gimana kabarnya Aira?
Alvino Gunawan. Hadir ya. Berikutnya ada Anjani Bagas Setiawan. Oke, baik. Dede Ruli, Emirel. Oke, hadir ya. Hani, Hikmah ada Hikmah. Oke, terima kasih Hikmah. Kaisa, ada Kaisa. Lido. Terus Muhammad Ilham. Hadir Muhammad Ilham. Oke, Pipit, ada Pipit. Oke, berarti hadir semuanya ya. Alhamdulillah, berarti kita udah siap lah ya, udah siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita lanjut ke ke inti pembahasan, saya terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi untuk tujuan pembelajarannya tuh siswa mampu melakukan gerak spesifik, melempar, mengoper, dan layup dalam permainan bola basket. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nah, sebelum saya melanjutkan, ada yang masih ingat untuk pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Silakan. Acak-acakan dulu tangan, silakan nanti ngomong. Silakan. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu buat Emirel. Luar biasa ya. Jadi betul sekali ya, untuk pembelajaran minggu lalu itu pelanggaran dalam permainan bola basket. Nah, waktu itu kita sudah bahas pelanggaran dalam permainan bola basket. Jadi pelanggaran dalam permainan bola basket itu ada 3. Ya, yang pertama ada yang namanya traveling, ada lagi yang namanya double, dan ada lagi yang namanya pole ya. Itu untuk pembelajaran di minggu lalu. Kok lemes nih kelihatannya, loyo banget, kenapa ini? Udah mulai ngantuk gitu ya? Belum makan katanya. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu lah, biar semangatnya teman-teman terbakar lagi, biar teman-teman nanti bisa lebih maksimal lagi menerima materi dari saya. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah berdiri. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ikuti saya ya. Nanti kalian tepuk tangan yang semeriah-meriahnya seperti itu. Oke, baik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, luar biasa. Boleh duduk dulu, silakan. Terima kasih semuanya sudah melakukan ice breaking. Berarti sudah siap ya. Sudah siap untuk melakukan menerima materi dari saya. Nah, jadi saya akan menyampaikan materi ya. Jadi ada 3 poin yang akan disampaikan di pertemuan kali ini. Pertama, ada yang pernah mendengar atau pernah lihat atau pernah nonton gitu yang berkaitan dengan mengoper bola dalam permainan basket? Ada yang tahu nggak mengoper bola dalam permainan basket? Siapa? Kang Lido? Tahu Kang Lido? Tahu kayak gitu. Tahu nggak? Ada lagi selain Kang Lido yang tahu cara mengoper bola dengan permainan bola basket? Tahu? Oke, baik, luar biasa. Boleh tukeran dulu lah buat Kang Rio. Keren. Oke, jadi betul sekali ya. Jadi mengoper dalam permainan bola basket itu ada 3 ya. Jadi kita akan membahas 3 poin ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, diantaranya ada yang namanya bonpas ya. Ada yang namanya bonpas, dan yang kedua ada yang namanya chest pass dalam permainan bola basket itu. Dan terakhir ada yang namanya head pass. Jadi 3 poin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi langsung saja kita ke poin yang pertama. Nah, di sini kita ada yang namanya tadi yang pertama ada apa? Bonpas. Nah, bonpas ini biasanya dilakukan untuk mengoper jarak dekat. Ya, jadi seperti ini. Bola ditaruh di dada seperti ini nih. Ya, coba satu orang minta tolong untuk ke depan, Kang Lido aja. Nah, Kang Lido berdiri di sana. Berdiri di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk untuk bonpas itu bola ditaruh di dada seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dilempar ke bawah. Ini karena tujuannya untuk mengoper jarak dekat, jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu kencang juga. Karena apa? Karena teman satu tim kita tuh ada jaraknya dekat sama kita. Jadi kita pelan-pelan saja seperti ini nih. Bola ditaruh di dada, dipantulkan ke bawah. Seperti ini.
kaki kanan itu didorong ke belakang, ke depan seperti ini nih. Nah, itu untuk bon pas, mundur sedikit Kang Lido. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk bon pas ya. Jadi bola ditaruh di sini nih, seperti ini nih. Lihat nih. Didorong ke depan. Nah, itu untuk bon pas. Nah, berikutnya ada yang kedua. Nah, yang kedua ini ada yang namanya chest pass. Nah, kalau chest pass ini biasanya untuk mengoper jarak sedang. Jadi teman kita tuh tidak terlalu jauh banget, tidak terlalu dekat banget. Ini untuk mengoper jarak sedang. Ya, jadi masih sama ya. Dasarnya masih sama, ditaruh di dada seperti ini nih. Nah, seperti ini. Didorong ke depan. Dari dada ke dada seperti ini nih. Nah, itu untuk chest pass. Sekali lagi saya ulangi. Nah, seperti ini nih. Dari dada dilempar ke dada lagi seperti ini nih. Nah, itu chest pass. Nah, berikutnya ada yang namanya mengoper dengan cara head pass. Head pass ini untuk mengoper jarak jauh. Jadi kalian harus menggunakan tenaga yang ekstra. Karena apa? Karena teman kita adanya jauh banget dari kita. Jadi otomatis kita memerlukan tenaga yang full. Nah, kalau untuk head pass itu seperti ini. Boleh ditaruh di atas kepala. Kamu lempar, ya kamu lempar, boleh loncat, boleh. Seperti ini nih. Jadi seperti ini boleh. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu harus pakai tenaga yang full. Karena apa? Karena teman kita ada jaraknya jauh. Jaraknya seperti ini tuh. Boleh seperti ini. Nah, seperti itu untuk head pass. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Kang Lido. Boleh tepuk tangan dulu buat Kang Lido. Luar biasa ya Kang Lido. Nah, berikutnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari penyampaian saya dari awal sampai akhir ini. Ada yang tahu? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada nggak? Atau sudah paham? Oh, tidak ada ya. Berarti tidak ada yang ditanyakan. Berarti sudah saya anggap paham dengan apa yang saya sampaikan. Terus berikutnya yang lalu kita akan berdiskusi kelompok. Ya. Berdiskusi kelompok, silakan untuk masing-masing kelompok masuk ke masing-masing kelompoknya. Saya hitung sampai 5, kalian sudah ada di kelompoknya masing-masing. Silakan 1 2 3 4 5. Sok, silakan. Oke, baik, terima kasih kalau sudah ada di kelompoknya. Balik ini deh. Balik ini. Muter gitu. Nah, gitu. Udah ya, berarti sudah ada di kelompoknya. Udah bisa dimulai? Oke, tidak ada surat terlebih dahulu. Silakan kalian kalau sudah menduduki kelompoknya masing-masing. Waktu itu kita sudah sepakati ada berapa? Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 sebelah sini, dan kelompok 3 sebelah sini. Nah, perhatikan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu aturan dari kelompoknya ya. Jadi kalian berdiskusi kelompoknya, perhatikan terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman setelah mendiskusikan kelompok, hasil kelompoknya nanti kalian presentasikan di depan kelas seperti itu ya. Jadi nanti masing-masing kelompok berdiskusi, terus presentasikan di kelas. Nanti akan langsung saya berikan penilaian seperti itu. Nah, untuk kelompoknya silahkan kalian mencari, perhatikan ya, mencari sumbernya bebas, tidak saya batasi. Untuk kalian terus berinovasi, terus belajar, silahkan. Kalian mau menggunakan media YouTube juga silahkan. Mau dari Google juga ngambil materinya silahkan, buat referensi silahkan, atau dari dari buku pun silahkan. Ya, jadi saya tidak membatasi kalian untuk terus berinovasi, kreatif, silahkan aja. Kalian gali referensi sebanyak-banyaknya untuk bahan diskusi di pertemuan kali ini. Paham sampai di sini? Oke, saya beri waktu ya kalian, saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi kelompok setelah nanti presentasi ke depan ya. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Ayo pakai kertasnya. Oke. Nih, perhatikan sebentar ya. Jadi untuk LKPD-nya kalian boleh buka handphone. Ya, gunakan HP kalian untuk mencari referensi. Ya, nanti untuk dipresentasikannya silakan kalian buka
LKPD-nya buka handphone, silakan presentasikan di depan, pakai HP aja gak apa-apa ya. Silakan kalian lebih kreatif lagi, jadi tidak terpacu ke buku. Ya, jadi silakan kalian belajar mencari inovasi-inovasi terbaru gitu ya. Karena kita sekarang media sosial sudah canggih, jadi kalian bisa mencari bahan, mencari referensi di media sosial. Seperti itu, kalian manfaatkan, jangan media sosial kalian jangan digunakan buat hal-hal yang tidak baik. Silakan kalian gunakan untuk belajar mencari referensi yang akan kalian bahas di masing-masing kelompoknya. Seperti itu ya, sok silakan. Oke, baik, waktunya sudah habis. Jadi saya akan terlebih dahulu mengambil LK yang sudah kalian tadi isi ya. Jadi setelah kalian menyelesaikan diskusinya, sekarang kita lanjut ke ke presentasi hasil dari diskusi kalian. Seperti itu ya. Jadi kelompok siapa atau kelompok berapa yang terlebih dahulu ingin melakukan presentasi di depan kelasnya? Kelompok yang mana dulu? Kelompok 1. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Luar biasa. Oke. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk untuk presentasi di depan kelas. Silakan Kang Lido. Berdua sama ini. Silakan. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Oke, silakan Kang Lido di depan sedikit untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kang Lido sebelah kanan. Kang Rifli di sebelah tengah. Nah, seperti itu. Silakan Kang Lido, dimulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Purga dari kelompok 1. Dan di sebelah kiri saya ada Kang Rifki dan di sebelah kirinya ada Kang Muli. Langsung saja, silakan. Baca aja, silakan. Oke, baik, silakan Kang Lido. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Purga dari kelompok 1 dan di sebelah kiri saya ada Kang Rifki dan sebelah sana ada Kang Ruli. Oke. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan Kang Lido. Permainan bola basket. Pengertian permainan bola basket. Bola basket merupakan salah satu contoh olahraga bola besar. Permainan ini berlangsung dengan cara mempertandingkan dua tim basket dan berebut bola untuk dimasukkan ke dalam ring lawan. Skor yang didapatkan sangat tergantung dari cara masuknya bola. Skor yang akan kalian dapatkan kalau berhasil mencetak skor berkisar 1 sampai 3 poin. Oke, lanjut berikutnya. Dengan permainan bola voli. Dalam permainan bola basket, pemain diberikan batas waktu untuk saling berhadapan. Jadi bukan berdasarkan tim mana yang lebih dulu mencapai skor tertentu, namun berdasarkan durasi waktu. Aturan bola basket internasional menetapkan waktu 10 menit sebanyak 4 babak. Namun khusus untuk National Basketball Association atau disebut NBA, pertandingan berlangsung selama 4 babak dan setiap babaknya berdurasi 12 menit. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, baik, luar biasa ya presentasinya. Berikutnya kelompok berapa yang siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya? Kelompok 2, boleh tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Silakan kelompok 2. Satu orang lagi teh. Di sini aja biar pas. Tunggu dulu 1 orang. Majuan sedikit. Teh Emirel. Silakan. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Luar biasa. Silakan Teh Emirel disampaikan saja materinya. Ada 7 teknik dasar bola basket. Yang pertama, teknik memegang bola basket. Yang kedua, teknik mengoper bola basket. Nomor 3, teknik menangkap bola basket. Dan keempat, teknik menggiring bola basket. Nomor 5, skor servis tempat.
dan yang terakhir menembak. Udah cukup. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu buat kelompok 2. Oke, baik ya. Jadi sangat luar biasa sekali presentasi dari kelompoknya. Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Sekarang saya akan akan memberikan penilaian hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing seperti itu ya. Untuk kelompok 1 saya beri nilai 80. Boleh tepukan dulu buat kelompok 1. Untuk kelompok 2 saya beri nilai berapa? 90. Luar biasa kelompok 2. Kelompok 3 saya beri nilai 85. Boleh tepukan dulu buat kelompok 3. Oke. Baik ya, untuk diskusi kelompoknya sudah selesai. Terus lagi presentasi di depan kelasnya sudah selesai. Itu artinya cut. Oke, baik. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti sudah saya anggap kalian paham dan mengerti apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita akan merefleksi hasil dari kegiatan kita hari ini. Ya, jadi apa yang kalian ketahui untuk permainan bola basket itu, Kang Lido? Bola basket merupakan salah satu contoh olahraga bola besar. Permainan ini berlangsung dengan cara mempertandingkan dua tim basket dan berebut bola untuk dimasukkan ke dalam ring lawan. Oke, urus. Dah cukup ya. Terima kasih bukan dulu buat Kang Lido. Ada lagi selain Kang Lido yang bisa atau apa yang teman-teman ketahui dan kalian simak dan kalian perhatikan hasil dari permainan bola basket itu? Ada yang tahu? Silakan. Teh Emira. Katula. Salah ya, salah. Oke, baik. Perhatikan sebentar, presentasi sudah selesai. Tadi diskusi kelompoknya sudah selesai. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada berarti sudah anggap saya cukup. Nah, sekarang kita akan merefleksikan hasil dari materi yang saya sampaikan. Nah, sekarang ada yang tahu apa refleksi yang apa yang kalian ketahui dalam permainan bola basket? Ada yang tahu? Silakan Teh Emira. Saya jadi paham tentang dasar-dasar motor dalam bola basket. Oke, luar biasa Emira. Tepuk tangan terlebih dahulu buat Teh Emira. Jadi betul ya, untuk refleksinya kalian tadinya tidak mengerti apa itu dasar-dasar mengoper bola. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Teh Emira jadi tahu dasar-dasar mengoper bola permainan basket dengan baik dan benar. Seperti itu. Yang lain ada yang bisa merefleksikan hasil dari materi yang kita bahas pertemuan kali ini? Silakan Kang Lido. Saya jadi paham tentang teknik-teknik pemain bola basket. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Lido ya. Jadi betul ya. Jadi hampir sama. Jadi Kang Lido yang tadinya tidak paham dengan dasar-dasar shooting dalam permainan basket, akhirnya dengan pembelajaran ini jadi mengerti dasar-dasar shooting dalam permainan bola basket. Cut buru. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti saya sudah anggap kalian paham dan mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang untuk tugas individu di minggu yang akan datang ya, di pertemuan berikutnya di minggu yang akan datang. Nah, untuk tugas di minggu yang akan datang, kalian silakan mencari referensi dari YouTube, dari Google, atau dari atau misalkan ada teman sejawat untuk sudah memahami materi yang akan dibahas di minggu depan, silakan kalian diskusikan. Atau misalkan kalian masih bingung nih dengan tugas individu yang akan disampaikan di minggu lalu, nah kalian sampaikan di grup pembelajaran. Ya, di situ kan kita sudah punya grup pembelajaran tuh. Kalian sampaikan di situ. Atau misalkan nih saya udah punya referensi nih dapat dari YouTube atau dari Google, silakan sampaikan juga untuk didiskusikan di minggu yang akan datang. Sampai di sini paham yang sudah saya sampaikan? Oke, baik. Kalau sudah paham, cut. Oke, baik. Tadi tugas individunya sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir? Ada yang bisa menyimpulkan?
Oke, silakan Kang Lido. Boleh tepuk tangan dahulu untuk Kang Lido. Silakan Kang Lido disampaikan untuk kesimpulannya. Bola basket merupakan salah satu contoh olahraga bola besar. Permainan ini berlangsung dengan cara mempertandingkan dua tim basket dan merebut bola untuk dimasukkan ke dalam ring lawan. Skor yang didapatkan sangat tergantung dari cara masuknya bola. Skor yang akan kalian dapatkan kalau berhasil mencetak skor berkisar 1 sampai 3 poin. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepukan dulu buat Kang Lido. Jadi betul ya, untuk kesimpulannya saya akan menambahkan atau cuma menguatkan saja. Jadi betul sekali untuk kesimpulan yang untuk permainan bola basket itu, di mana permainan bola basket itu dimainkan oleh 2 tim, ya, di mana masing-masing terdiri dari 5 orang. Nah, untuk mendapatkan poinnya, masing-masing tim harus memasukkan bola ke ring lawan sebanyak-banyaknya. Nah, itu kesimpulan dari permainan dari bola basket. Sampai di sini sudah paham dan sudah mengerti yang saya sampaikan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, kita tutup saja ya. Kita tutup dengan doa. Kita bacakan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kalian dan ada manfaatnya juga buat saya. Atas segala perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi gitu. Jadi terima kasih Pak Sodi, pertanyaannya sangat luar biasa sekali dan sangat menarik dan menantang banget ini pertanyaan Pak Sodi. Betul, sebelum saya melakukan observasi itu saya mengalami di lapangan tuh ada sedikit kebingungan ketika saya melaksanakan pembelajaran seperti itu Pak. Jadi setelah adanya refleksi ini setelah ada observasi saya bisa memaksimalkan dalam proses pembelajaran. Jadi yang tadinya saya tidak memahami ini setelah kita melaksanakan observasi itu kita jadi memahami saat pertama saya jadi memahami materi-materi yang saya sampaikan tadi. Jadi maksimal gitu. Jadi maksimal ketika setelah adanya observasi ini. Seperti itu begitu. Baik. Untuk tadi tentunya ya kalau misalkan ditanya tentang apa yang akan dihasilkan untuk proses pembelajaran setelah observasi, tentunya saya akan terus berupaya memaksimalkan potensi yang ada dalam diri saya untuk mencapai tujuan yang sudah saya targetkan. Kuncinya seperti salah satunya saya melakukan membuat program pembelajaran supaya supaya lebih tertata, lebih maksimal lagi ketika nanti saya sampaikan terhadap anak usia. Seperti itu, cara mengembangkan potensi anak seperti itu. Tindak lanjut yang akan Bapak rencanakan apa? Tindak lanjut akan waktu dilaksanakan secepatnya. Mungkin minggu ini akan saya lakukan untuk untuk mengejar program dan target yang saya sudah siapkan